Pukul 9 pagi, Bianca sudah sibuk melayani pembeli yang memenuhi lapak dagangannya. Gadis cantik bertubuh montok itu sangat antusias menjalani rutinitasnya sebagai pedagang buah rujak dan asinan jambu kristal. Sebenarnya bukan karena dagangannya yang booming menarik perhatian para pembeli, tetapi karena gadis itulah. Gadis yang berusia 23 tahun itu memiliki daya tarik yang mempesona. Tubuh ideal, cantik, dan juga ramah membuat sebagian pembeli berasal dari kalangan pria tertarik untuk mampir. Kadang ada saja alasan mereka untuk mampir berbasa-basi saja. "Selamat pagi cantikku," sapa Angga, kekasih Bianca. Kamu?" balas Bianca, pipinya bersemu merah. Sejak lulus kuliah, keduanya memutuskan untuk membuka usaha bersama. Bianca memutuskan berjualan buah karena dia di daerah Jawa. Buah sangat murah dan juga gampang diperoleh. Sementara itu, Angga bekerja sebagai karyawan PT Garmen. Lelaki 25 tahun itu suka mampir dan membantu Bianca untuk berjualan. Keinginan sepasang kekasih muda itu ingin menikah usai usaha yang digeluti itu lumayan sukses. "Gimana, banyak yang beli?" tanya pria yang berkumis tipis dan berdandan rapi itu. Bianca pun mengangguk. Dia sedang mengiris buah menjadi beberapa iris, lalu memasukkan ke dalam plastik bening dan memasukkan ke dalam freezer. "Banyak yang beli tahu. Mereka juga banyak yang memesan asinan jambu kristalnya." Bianca mengulum senyum. "Syukurlah, aku gak bisa bantuin hari ini ya. Soalnya aku masuk pagi." Angga memeluk gadis itu dari belakang, mumpung lagi sepi. "Gak apa-apa kok Yang, aku juga bisa kok." Bianca mencubit pipi kekasihnya dengan manja. "Jangan genit-genit, aku gak suka ya kalau kamu terlalu akrab dengan pembeli laki-laki. Apalagi kalau om-om," canda si Angga. Bianca hanya tertawa lepas mendengar ucapan pacarnya itu. "Beres, lagian aku tahu batasannya kok sayang, kamu jangan khawatir." Setelah berpamitan, Angga pun kemudian berangkat bekerja, menaiki kuda besi butut miliknya. Bianca sudah tidak sabar ingin segera menikah dengan Angga. Menjalin hubungan selama 6 tahun baginya sudah terlalu lama. Dia berharap tahun depan sudah menjadi nyonya Angga. Apalagi gosip kumpul kebo sudah beredar luas di kalangan tetangganya. Meski kabar buruk itu beredar pesat, namun kenyataannya Bianca dan Angga menjalin hubungan biasa-biasa saja. Tuduhan yang orang-orang itu tuduhkan sangat tidak benar. "Aku akan berjanji menjagamu sampai nanti kita halal menjadi pasangan Yang. Iya, walaupun nantinya kamu bukan jodohku, itu berarti aku menjaga jodoh orang lain." Bianca tersenyum sendiri kala mengingat janji yang pernah diucapkan oleh Angga. Bianca dikenal gadis periang di kampusnya. Dia memiliki banyak teman, terutama teman laki-laki. Menurut teman-temannya, Bianca termasuk wanita idaman para laki-laki karena tubuhnya yang aduhai menggiurkan siapa saja. Tak jarang dosen muda pun menjadi saingan di antara mahasiswa lainnya. Namun beruntungnya, Angga yang mampu menaklukkan hati Bianca. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Bianca dan Angga pun akhirnya menikah. Keduanya menggelar acara pernikahan dengan sederhana saja. Hanya dihadiri beberapa tetangga dan sahabat dekat Bianca dan juga dari Angga. Usaha asinan jambu kristal dan rujak buah sudah lumayan ramai. Bahkan terkadang Bianca kewalahan melayani pembeli. 3 bulan setelah menikah, Angga pun memboyong Bianca ke rumah orang tuanya. Bianca pun menyetujuinya. Selain ia sudah tidak memiliki orang tua, ibunya Angga pun hanya tinggal berdua dengan adik laki-lakinya. "Semoga kamu betah ya Yang." Angga mengecup punggung telapak tangan Bianca. Keduanya menunggangi kuda besi yang baru, hasil kerja keras Angga dan dagang buah. "Pasti betah Yang, asal ada kamu." Bianca memeluk punggung si Angga. Dan sesampainya di rumah sederhana yang bergaya klasik itu, Bianca disambut hangat oleh Bu Eda, ibu mertuanya. Selain ibu mertua, ada juga Dodi yang adalah pamannya Angga. "Wah, akhirnya kalian datang juga." Girang Dodi menyambut keponakannya.
Kedua mata Dodi menatap tajam ke arah Bianca. Laki-laki 40 tahun itu seperti terpana melihat kecantikan istri keponakannya. Rumah sederhana itu memiliki 3 kamar. Kamar Bu Eda, Dodi, dan juga kamar Angga. Sayang sekali hanya kamar Angga yang tidak memiliki pintu. Hanya gorden yang dijadikan pintunya. Selain kamar yang tidak berpintu, rumah Angga memiliki 1 kamar mandi saja, sehingga mereka harus bergantian dengan sabar. Bianca sangat betah tinggal di rumah mertuanya. Ibu mertua tidak terlalu cerewet dan tidak ikut campur dengan urusan rumah tangga Bianca dan Angga. Selain itu, Dodi juga lelaki pendiam, tidak banyak ngomong. Meski umurnya 40 tahun, Dodi atau yang biasa dipanggil Paman Dodi belum berumah tangga. Atau lebih tepatnya, dia belum menikah. Rutinitas seorang istri setiap pagi menyiapkan sarapan dan mengurus suami maupun anggota keluarga barunya. Bianca tidak keberatan. Apa yang dia masak dan apa yang dia lakukan tidak ada kekangan dari Bu Eda. Bianca benar-benar bahagia dan betah. Rumah mulai sepi kala jam 8 pagi. Ibu mertuanya memiliki kegiatan di luar rumah. Sedangkan Bianca, jika tidak sibuk berjualan, dia habiskan waktunya hanya di rumah saja, sampai mertua dan juga suaminya pulang. Semua pekerjaan selalu beres di tangan Bianca. Hal itu membuat Bu Eda bangga dan merasa terbantu. Singkat waktu, pukul 5 sore, Bianca sudah selesai mengerjakan pekerjaan rumah. Makan malam pun sudah tersaji di meja makan. Saat dia membersihkan diri di kamar mandi, Bianca membawa handuk menuju ke kamar mandi. Dia mengisi air di bak dengan membiarkan keran terbuka. Perlahan mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya yang putih, menggunakan gayung berbentuk hati. Meski di dalam kamar mandi, Bianca selalu memakai kain basan untuk menutupi tubuhnya. Bianca pun bersenandung kecil sambil menggosok tubuhnya dengan spons berisi sabun cair hingga berbusa. Tiba-tiba Bianca mendengar pintu terantuk. Sontak dia menoleh dan memeriksa pintu barangkali lupa menguncinya. "Sayang, itu kamu ya?" seru Bianca dari dalam kamar mandi. Hening, tidak ada sahutan. Bianca pun melanjutkan mandinya. Tanpa dia sadari, ada sepasang mata yang sedang mengintainya dari lubang angin yang ada di atas pintu. Bianca masih sibuk menggosok area intim dan memijat bagian dadanya. Seseorang yang mengintip menarik ludahnya naik turun. Benar-benar pemandangan yang indah baginya. Bianca masih belum menyadari ada yang tidak beres. Dia mengguyur air ke seluruh tubuhnya, lalu menyudahi mandinya. Kain yang melilit badannya pun kemudian dilepas begitu saja. Seonggok kain basah tergeletak di lantai, dan Bianca hanya bertelanjang bulat. Astaga, Bianca terkejut saat tangannya menjulur ke atas untuk meraih handuk yang tergantung di paku. Dia melihat sepasang mata berkedap-kedip di lubang angin yang ada di atas pintu. "Mang Angga!" teriaknya kala itu. Seseorang yang mengintip itu pun langsung panik dan berlari. "Siapa itu?" Bianca sudah melilitkan handuk ke badannya. Tubuhnya gemetaran dan detak jantungnya seperti hampir copot. Bianca berlari ke kamar dan kemudian menutup tubuhnya dengan selimut. Sekilas Bianca melihat sosok yang dia kenal. Dia adalah Paman Dodi. Ya, Paman Dodi. Dia yang mengintipnya tadi ketika dia sedang mandi. Perempuan muda itu hanya bisa menangis dan syok. Bibirnya tidak bisa berkata-kata lagi. Sekitar 10 menit, Bianca sudah merasa aman. Dia segera membuka selimut yang menutupi tubuhnya. Bianca berjalan menuju lemari pakaian. Kedua matanya mengawasi ke arah pintu yang hanya ditutupi dengan gorden. Bianca cepat-cepat memakai celana dalam. Tetapi, "Bian," seru Paman Dodi yang tiba-tiba masuk tanpa permisi. Bianca pun terkejut hingga handuknya terlepas dan memperlihatkan bagian dadanya. "Paman," pekik Bianca. Dia memelotot. Maaf, Paman gak tahu." Paman Dodi gegas keluar dari kamar Bianca. Lagi-lagi, Bianca pun syok. Air matanya mengalir ke pipi. Tubuh perempuan muda itu menggigil ketakutan sekaligus malu. Entah disengaja atau tidak, yang jelas Bianca tidak rela tubuhnya dilihat orang lain selain oleh Angga. "Sayang," panggil Angga yang baru saja pulang kerja. "Kamu kenapa?" tanya suaminya berulang-ulang.
Kamu kenapa? Kok kayak lihat hantu gitu? Angga menarik tubuh Bianca ke dalam pelukannya. Bang, kita pindah dari sini yuk. Aku takut bang, aku malu. Bianca menatap wajah suaminya disertai air mata. Permintaan Bianca tentu saja membuat Angga keheranan. Tidak ada angin apalagi hujan, tiba-tiba saja wanita yang sangat dia cintai merengek minta pindah dari rumahnya. Kamu kenapa? Coba jelaskan sama aku deh. Angga membingkai wajah Bianca yang cantik meski tidak memakai riasan sama sekali. Paman Dodi bang, suara Bianca gemetaran hingga dia kesulitan bercerita. Iya, kenapa dengan paman? Tanya Angga tidak sabar. Diapakan kamu? Angga meraih dagu Bianca, keduanya saling bersitatap. Paman mengintipku waktu mandi bang, ucap Bianca pelan. Apa? Kamu jangan mengada-ngada yang. Bilang aja kalau kamu bosan di rumah, terus kamu membuat kesalahan di rumah ini. Bianca tidak menyangka dengan reaksi suaminya. Bener bang, aku gak bohong. Tolong percaya sama aku. Bianca berusaha meyakinkan Angga, tetapi lelaki berpostur tinggi itu tidak percaya begitu saja tanpa adanya bukti. Atau, kamu tidak senang tinggal bersama ibuku? Ucapan Angga membuat Bianca tidak bisa berkutik. Tuduhan dan prasangka buruk suaminya melukai hati perempuan bertubuh montok itu. Bener bang, aku tidak bohong. Halah, aku udah capek. Aku mau rebahan dulu. Kamu jangan ngada-ngada deh yang. Bianca dibiarkan begitu saja oleh Angga. Pekerjaan yang melelahkan ditambah pengaduan istrinya yang tidak masuk akal membuat dia makin tertekan saja. Singkatnya saat makan malam tiba, Bianca enggan keluar dari kamarnya. Dia malu jika bertemu dengan Paman Dodi. Selain malu, dia juga takut setengah mati. Membayangkan wajah mesum lelaki separuh baya itu membuat bulu kuduk Bianca merinding. Paman Dodi tipikal orang pendiam dan menundukkan pandangan, tetapi sekali memandang tidak berkedip sama sekali. Bianca pernah memergoki Paman Dodi menatapnya, matanya tidak berkedip seperti kucing mengintai mangsanya. Bianca memutuskan tidak makan malam. Dia memilih menahan lapar daripada harus bertemu dengan Paman Dodi. Kamu gak makan malam yang? Tanya Angga yang tiba-tiba datang. Bianca menoleh ke arah pintu. Dia menatap malas pada suaminya. Belum lapar, saut Bianca singkat. Kenapa? Ya gak lapar. Bianca memaling wajahnya ke dinding. Ibu nyariin tuh, ibu nyariin kamu, kata Angga lagi. Dia menghampiri Bianca. Nanti aja, abang dan lainnya aja makan duluan. Aku belum lapar. Angga berdiri memandangi punggung Bianca. Ingat ya, aku gak mau pindah meski kamu ngambek sampai berminggu-minggu, kecuali alasannya masuk akal. Lelaki itu melirik Bianca. Dada Bianca seperti diimpit batu besar hingga dia sulit bernapas. Ya kalau begitu, buatkan aku pintu kamar bang. Selain mengintip aku mandi, dia juga nyelonong masuk kamar begitu saja ketika tadi aku sedang ganti pakaian. Tegas Bianca. Angga pun meraih pundak Bianca. Tolong sayang, gak usah memperpanjang masalah dan mengarang cerita. Kedua mata Bianca terbelalak lebar. Bisa-bisanya dia dibilang mengarang cerita oleh suaminya sendiri. Aku berkata jujur bang. Makan, ayo kita makan. Aku gak mau ibu dan paman bertanya-tanya terus tentang kamu yang dari tadi hanya di kamar. Angga menarik tangan Bianca sampai perempuan itu mengikuti langkahnya. Bianca menunduk saja, antara jijik dan malu bercampur aduk di pikirannya. Sialnya lagi, Bianca duduk berhadapan dengan Paman Dodi. Ayo makan dok, ajak ibu mertuanya. Bianca pun mengangguk, dia menyeret bangku dengan sangat malas. Duduk berhadapan dengan Paman Dodi membuat Bianca berkeringat. Hawanya terasa panas bagai duduk di kursi bara api. Bianca menelan sesuap nasi, tapi seperti menelan batu bara yang menyala-nyala. Dia terus menunduk, tidak berani memandang siapapun, bahkan berbicara pun hanya sekedarnya saja. Ketika Bianca mengangkat pandangannya sebentar, dia beradu pandang dengan manusia yang dia takuti. Ya, Paman Dodi memandangnya dengan pandangan berbeda. Dia setengah menjulurkan lidahnya, dengan gerakan memutar membasahi bibirnya.
Bianca cepat-cepat membuang wajah. Dia gegas menghabiskan nasi dan lauk di atas piringnya. Sisa suapan terakhir, tiba-tiba Bianca merasakan telapak kaki Paman Dodi membelai betisnya sampai ke paha. Sontak saja dia melotot dengan lebar. Kemudian Bianca menepis dan menginjak kaki Paman Dodi. Bianca acuh, dia segera membawa piringnya ke tempat pencucian piring. "Loh, kok sudah, Dok?" tanya ibu mertuanya. "Sudah kenyang, Bu." "Oh iya, Dok, itu buah-buahnya sudah pada datang. Nanti ibu bantu beresin sama kupas ya." "Nggak usah, Bu, nggak apa-apa. Biar saya kupas di sana aja supaya ada kerjaan." Bianca meringis sambil mencuci piring bekas makanannya. Bianca pun kemudian bergegas ke kamar. Tak lama Angga pun menyusulnya. "Yang, kamu terlalu lebay deh," gerutu Angga. Bianca mengernyitkan keningnya. "Maksudnya apa, Bang?" "Gak biasanya kamu nolak pertolongan ibuku," ucap Angga. Dia mengempaskan tubuhnya di atas kasur. "Bukan begitu, Bang. Biar aku yang mengurus buah-buahan di sana sambil mengerjakan yang lain. Bilang aja kalau kamu mau berlama-lama memandang pembeli om-om atau berondong," ketus si Angga. Bianca pun terbangun sambil menahan amarahnya. "Kamu tuh ngomong apa sih, Bang? Cobalah percaya dengan penjelasanku. Aku kan istrimu." "Sudahlah, aku capek, Dek." Angga memunggungi Bianca. Bianca hanya menghela napas pelan. Akhir-akhir ini, Angga sering uring-uringan. Sikapnya berubah menjadi pemarah. Diam-diam Bianca mengusap pipinya yang mulai basah karena air mata. Singkat waktu, pukul 2 dini hari, Bianca terbangun karena tenggorokannya terasa kering. Dia juga haus dan bergegas ke dapur. Gara-gara perdebatan menjelang tidur semalam, Bianca lupa menyediakan air di botol yang biasa dia letakkan di atas meja kecil dekat tempat tidurnya. Lantai ubin yang ia injak terasa begitu dingin hingga menusuk tulang-tulangnya. Bianca mengambil gelas dan menuangkan air ke dalamnya. Terdengar suara langkah kaki menuju dapur. "Belum tidur, Yan?" tanya Paman Dodi. Sontak saja Bianca berbalik sambil menyemburkan air dari mulutnya. Dia segera meletakkan gelas ke atas meja itu. "Ditanya kok malah diam saja," kata Paman Dodi sambil menyunggingkan senyum tipis ke arah Bianca. Bianca ingin cepat-cepat ke kamarnya, tetapi Paman Dodi menghalangi pintu tengah itu. "Soal itu Paman minta maaf, tapi jujur Paman jadi suka sama istri keponakan Paman sendiri." Dia menatap dengan senyuman licik. Sontak Bianca pun memundurkan langkahnya. "Jangan ngawur, Paman," tegas Bianca. Paman Dodi terkekeh. Dia terus memajukan langkahnya hingga Bianca tersudut di meja makan. "Kamu cantik, Bianca," puji Paman Dodi. "Kamu juga bohai. Rupanya Angga pintar memilih istri ya. Seharusnya Paman belajar darinya." Lelaki 40 tahun itu makin dekat dengan Bianca. Dia sangat leluasa memandangi kecantikan Bianca dari dekat. "Paman menyukai itu." Dia menatap ke arah dada Bianca. Bianca melotot sambil menyilangkan kedua tangannya ke dada. "Jangan macam-macam ya, Paman, atau saya adukan ini ke Angga." Bianca menunjuk wajah Paman Dodi, tetapi telunjuknya diraih bujang lapuk itu kemudian mengulumnya. Satu tendangan bebas pun kemudian mendarat ke selangkangan Paman Dodi. "Aduh!" Bianca pun berlari ke kamarnya, meninggalkan Paman Dodi yang sedang kesakitan karena senjatanya diterjang ganas oleh wanita muda itu. Hari-hari pun dilalui Bianca dengan ketakutan. Ingin menceritakan pada ibu mertuanya, sepertinya bakalan tidak percaya. Begitu juga dengan Angga. Respon lelaki itu hanya marah-marah dan tentu saja berakhir dengan pertengkaran kecil. Angga meminta haknya, tetapi Bianca menolak dengan alasan tidak ada pintu. Takut ada yang mengintip. Pasalnya dia pernah sedang berhubungan badan. Bianca tidak sengaja melihat ke arah gorden bergerak-gerak. Rupanya ada sepasang mata yang sedang memperhatikan kegiatan mereka. Untungnya kamarnya dalam keadaan gelap. Sudah berkali-kali Bianca merengek meminta agar Angga membuatkan pintu. Tetapi lelaki 25 tahun itu selalu lupa dan beralasan sibuk kerja hingga tidak sempat. Hal itu pun membuat Bianca tidak tenang dan merasa was-was. Apalagi ketika dia sendirian di rumah.
Dan oleh hal itulah Bianca merasa lebih suka tinggal di warung buahnya. Dia menghabiskan waktu selama berjam-jam sampai suaminya pulang kerja, tidak peduli dengan suaminya yang terus mencecar pertanyaan ataupun pertengkaran kecil. Pukul 3 sore, Bianca menunggu dagangannya. Sayang sekali, hari ini rujak buah dan asinan jambu kristal sedang sepi dikarenakan hujan sejak pagi belum reda. Dia melihat seorang berjalan menghampiri warungnya. Laki-laki yang mengenakan jas hujan tersenyum ke arahnya. Sialan, batin Bianca. Bianca pikir itu suaminya, ternyata bukan. Rupanya itu adalah Paman Dodi. Kenapa warung tidak ditutup saja? Toh lagi hujan. Paman Dodi melepas jas hujan yang dia kenakan. Jantung Bianca berdebar kencang. Dia menangkap gelagat mencurigakan dari laki-laki separuh baya itu. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Bianca, Bianca pasti bingung harus berbuat apa. Warung dan suasana di sekitarnya sepi, tidak ada siapapun. Ayo pulang, itu Bu Eda memanggilmu. Nanti saja Paman, aku masih mau di sini. Bianca menutup separuh pintu warungnya, takut jika laki-laki itu nekat menerobos untuk masuk. Jangan galak-galak Bian, Paman nanti makin suka loh sama kamu. Paman Dodi tersenyum dengan lebar. Sebenarnya Paman mau apa sih kesini? Ia tentu menjemputmu, sekaligus ingin melihatmu. Kamu makin hari makin cantik saja, makin montok dan juga menantang. Pergi dari sini Paman. Bianca mengacungkan sebilah pisau tajam ke arahnya dari jendela warung. Ayolah Bian, kamu tidak perlu munafik jadi perempuan. Paman bisa memberikan apa saja yang kamu mau, termasuk kehangatan dan kasih sayang yang tidak pernah kamu dapatkan dari Angga. Bercerailah dari Angga, Paman yang akan menikahimu. Paman sudah gila ya, bentak Bianca. Dia gegas mengambil sebuah linggis kecil yang ada di bawah meja etalase buahnya. Paman menyukaimu Bian, Paman tergila-gila. Setiap malam Paman membayangkan bercumbu denganmu. Apa kamu tidak memikirkan perasaan Paman? Mendengar pernyataan Paman Dodi, Bianca makin menjadi-jadi. Dia sangat membenci dan muak melihatnya. Pergi dari sini, dasar bujang lapuk, maki Bianca kesal. Cih, sampai kapanpun saya tidak pernah suka sama Paman Dodi. Jangan banyak bermimpi bisa mendapatkan wanita cantik sepertiku. Paman Dodi memakai jas hujannya kembali. Dadanya berdebar kencang karena sudah dihina habis-habisan oleh Bianca. Lihat saja kamu nanti, kamu akan bertekuk lutut sama Paman. Paman Dodi pun meninggalkan Bianca. Dia menerobos derasnya hujan hari itu. Angin bertiup kencang yang disertai dengan gemuruh langit yang membahana, seolah mewakili perasaan si Dodi. Singkat waktu, di dalam kamar, Paman Dodi memandangi foto Bianca yang dia curi tadi sore. Dia tersenyum sambil membayangkan bercumbu dengan istri keponakannya. Lambat laun tangan pria bertubuh sedang itu membelai burung perkutut yang ada di dalam sangkarnya. Berbagai macam pikiran kotor terus mengelabui dan membuatnya secara sengaja melakukan masturbasi. Ditambah bayang-bayang Bianca tanpa busana, jelas saja sangat mudah bagi Dodi membayangkan sebab dia pernah mengintip tubuh sintal dan montok wanita itu. Makin membayangkan makin merangsang. Dodi tidak peduli jika perbuatannya itu melampaui batas. Yang penting dia puas dan menyalurkan hasrat melalui tangannya. Doni pun mengerang dan mendesah panjang manakala dia sudah berada di puncak orgasme. Kamu akan bertekuk lutut. Wanita secantik kamu tidak bisa kubiarkan begitu saja. Tunggu saja manis. Dodi menyeringai, lalu dia mengecup gambar Bianca penuh dengan nafsu. Maafkan Paman Angga, Paman terlanjur menyukai istrimu. Paman janji tidak akan menyakitinya. Perlahan kedua mata Dodi pun menutup. Dia kelelahan menghayal dan melakukan pergerakan tangan yang menimbulkan burung dalam sangkarnya itu muntah, memuntahkan lahar panas. Singkat cerita, sebelum fajar menyingsing, Paman Dodi bersiap-siap mau pergi ke sebuah tempat. Dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Sakit hati dan rasa ingin memiliki, meski jalur yang salah, dia harus mendapatkan segalanya melalui jalur dukun. Lelaki berkumis tipis, kulit kuning langsat dan berwajah pas-pasan itu sudah berdandan rapi.
Dia mengenakan jaket tebal dan memakai helm. Dodi berdiri di depan cermin memandangi pantulannya sendiri. Senyum tipis menghiasi wajahnya. "Tunggu paman ya cantik, sabar sedikit lagi saja." Di saku jaket yang Dodi pakai terselip foto cantik milik Bianca. Dia tidak jenuh memandangnya, bahkan berkali-kali dia mengecupnya. Dodi pun kemudian keluar kamar. Dia tidak sengaja berpapasan dengan Bianca, wanita yang dia idam-idamkan, sekaligus wanita yang memenuhi otak kotornya. Kali ini Dodi diam saja tanpa ekspresi menata Bianca. Jual mahal sedikit, karena sebentar lagi Bianca akan jatuh ke dalam pelukannya. Bianca pun memalingkan wajahnya, muak sekaligus merasa jijik menatap pria separuh baya itu. Singkatnya Dodi pun melajukan kendaraan roda duanya membelah pagi yang sunyi. Dingin membeku diselimuti kabut tebal. Dia merinding. Sesekali dia merapatkan jaketnya, tak kuat dengan hawa dingin yang menggerogoti tubuhnya. Dodi hendak menemui Mbah Gondomait, dukun yang direkomendasikan temannya. Dengar-dengar dukun tua itu sakti, bisa apa saja. Banyak yang berkunjung padanya meminta bermacam-macam permintaan, dimulai dari kekayaan, awet muda, santet, teluh, dan ilmu pengasihan. Kebanyakan dari mereka yang datang karena putus asa, terlilit utang, asmara yang kandas, dan hinaan yang membuat seseorang membalasnya, atau bisa juga meminta sesuatu yang instan. Menempuh perjalanan selama 5 jam, akhirnya Dodi pun sampai di sebuah rumah sederhana. Halaman rumah dikelilingi rumpun bambu dan kolam airnya berwarna hijau pekat. Beberapa orang keluar dari rumah Mbah Gondomait, rupanya banyak pasiennya. Dodi pun gegas masuk ke rumah bergaya panggung dengan langkah penuh keyakinan. Dia tidak peduli seberapa berat syarat yang akan dijalaninya atau hal buruk yang akan menimpanya kelak. Asalkan semua itu bisa membuat Bianca jatuh ke dalam pelukannya. Dodi enggan berpaling atau melepaskan wanita incarannya begitu saja. "Apa keperluanmu datang kemari?" tanya Mbah Gondomait. Dodi pun membuka saku jaketnya. Dia meraih foto Bianca lalu menyerahkan pada laki-laki tua itu. "Tolong buat dia jatuh cinta sama saya, Mbah. Tunduk dan juga patuh sama saya," ujar Dodi. Mbah Gondomait tersenyum sambil membelai janggut yang mulai memutih. "Itu gampang. Ada yang harus kamu lakukan untuk mencapai keinginanmu itu," kata Mbah Gondomait. "Apa itu, Mbah? Saya mau dan tidak perlu berlama-lama lagi, Mbah." Kamu ternyata rupanya tidak sabar." Mbah Gondomait berdiri menyediakan air bunga dicampur getih ayam cemani. "Lepaskan semua pakaianmu. Kamu harus mandi dengan banyu getih cemani hitam betina. Kemarilah." Tita lelaki 60 tahun itu, dia juga memasukkan foto Bianca ke dalam bak besar yang terbuat dari tembikar. Dodi pun gegas berdiri, lalu dia menghampiri dukun berpakaian serba hitam itu di sebuah bilik yang terhubung dengan dapur. Aroma kemenyan, bunga, dan juga amis darah menguar ke dalam rongga hidungnya. Dodi merasa mual, tapi dia tahan demi keinginannya terwujud. "Lepaskan semua pakaianmu. Kamu dengar tidak? Aku lo tadi sudah bilang." Tita Mbah Gondomait. Dodi pun kemudian segera melepaskan pakaiannya satu persatu. Kedua telapak tangan menutupi 2 biji yang menggantung di antara paha. "Tidak usah malu, goblok. Mbah juga punya. Kamu ini." Sontak Dodi pun meringis. Kemudian dia duduk di atas batu besar. Sungguh sangat aneh. "Sebelum Mbah siramkan banyu dan getih ini, apa kamu sudah yakin dengan pilihanmu itu?" "Iya, Mbah, saya yakin." "Mbah hanya perantara melalui mereka yang tidak kasat mata. Mbah bukan Tuhan. Seharusnya kamu meminta kepadanya. Suatu saat kamu akan mendapatkan balasannya. Kamu yang akan menanggungnya. Ingat itu, mengerti?" "Iya, Mbah, aku mengerti." Mbah Gondomait pun membacakan mantra, kemudian menyiduk air menggunakan gayung yang terbuat dari batok kelapa. Air pun disiramkan ke seluruh tubuh Dodi. Setelah memandikan Dodi, Mbah Gondomait mengambil 2 buah jarum kecil berwarna keemasan. "Berdirilah, Mbah akan pasangkan susuk ini." "Pasangnya di mana, Mbah?"
Ya tentu saja di burung perkututmu. Kamu ini bagaimana? Dodi setengah mendelik tidak percaya. Dia malu sekaligus merasa bingung. Tentu tujuannya supaya wanita tergila-gila dengan kejantananmu. Dodi pun tersenyum mendengar penjelasan dari dukun tua itu. Akhirnya 2 jarum itu pun dimasukkan ke dalam batang kejantanan Dodi. Mantra itu akan mulai bekerja pada malam Jumat. Dodi pun senyum-senyum mendengar ucapan Bagondo Mayit. Rasanya sudah tidak sabar menemui Bianca. Dia pun kemudian bergegas melaju kencang agar cepat sampai ke rumah. Singkat waktu, pukul 6 sore, dia segera mandi dan berdandan rapi. Semua orang heran melihatnya, tidak seperti biasanya pria separuh baya itu sibuk hingga menjelang malam. Singkatnya suasana makan malam pun tampak berbeda. Meski duduk tidak berhadapan-hadapan dengan paman Dodi, Bianca kini curi-curi pandang. Dodi pun sontak tersenyum penuh kemenangan. Mantra Bagondo Mayit akhirnya mulai bekerja. Benih-benih cinta pun mulai tumbuh di hati Bianca, bukan untuk Angga, melainkan untuk paman Dodi. Hatinya bergetar, seakan pertama kalinya dia bertemu dengan pujaan hatinya. Ketika ibu mertua dan suaminya terlelap, Bianca ternyata diam-diam menyelinap ke kamar paman Dodi. Bianca mengetuk pintu kamar paman Dodi. Bianca? Paman, Bianca sudah tidak tahan. Bianca pun kemudian menerjang tubuh paman Dodi. Dia menghujam bibir dan leher paman Dodi dengan ganas. Sabar Bian, kunci pintunya dulu, ujar paman Dodi membekap mulut Bianca yang tidak berhenti mencumbunya. Cepat paman, bisik Bianca mulai kepanasan. Dia benar-benar tidak bisa menahan birahinya yang harusnya dia luapkan pada suaminya sendiri. Bianca melepas semua pakaiannya tanpa sehelai benang yang menempel di tubuhnya yang montok. Kedua mata Dodi pun membulat sempurna, jakunya naik turun. Dia menelan ludah hingga berkali-kali. Sekarang tak perlu mengemis perhatian untuk merayu dan menggoda Bianca. Kini dengan sendirinya wanita itulah yang menghadapnya. Kemudian keduanya pun bermain kuda-kudaan. Makin panas udaranya, makin bergairah permainan ranjang keduanya. Lenguan dan desahan tertahan di antara bibir yang menyatu satu sama lain. Singkatnya 1 jam bertarung, keduanya tergeletak di atas tempat tidur. Bianca pun puas, begitu juga dengan Dodi. Permainan gila itu berlangsung hingga pukul 2. Bianca pun kemudian bergegas ke kamarnya kembali sebelum Angga memergokinya keluar dari kamar paman Dodi. Singkat cerita, keesokan paginya Bianca pun keramas pun dengan paman Dodi. Hubungan keduanya pun berjalan tanpa ada yang menyadari dengan hubungan terlarang itu. Bianca dan Dodi makin intens berhubungan badan. Tidak terasa sudah 1 bulan lamanya hubungan gila itu dijalani. Tiba-tiba Bu Eda dan juga Angga mencurigai keduanya. Kamu keramas terus, Dek? Tanya Angga menyelidik. Bianca yang sedang menyisir rambut pun menoleh. Emangnya kenapa bang? Kamu gak suka ya? Bianca menatapnya melalui cermin. Kita kan jarang berhubungan intim. Kok kamu keramas terus? Ungkap Angga. Emangnya harus berhubungan badan dulu baru boleh keramas? Ya kan bisa saja gerah mas. Lah terus sekarang gak mengeluh mau pindah. Pintu juga belum sempat aku buatkan loh, kata Angga sambil mencecar pertanyaan ke Bianca. Kelamaan, udah bang, aku mau tidur capek. Angga diam saja. Dia mencium gelagat dan curiga pada istrinya yang berubah dingin sifatnya. Akhir-akhir ini, Angga merasa ia dan Bianca jarang berkomunikasi atau bertengkar seperti sebelumnya. Justru terkesan menjauh dan menghindar. Bianca makin tergila-gila dengan Dodi. Sehari tidak bertemu bagaikan sahabat. Siang malam merindukan paman Dodi. Bukannya menantikan kedatangan Angga, Bianca justru menunggu kedatangan adik ibu mertuanya. Kesempatan dalam kesempitan, Bianca menghampiri paman Dodi. Tak hanya bertukar cerita layaknya pasangan, tetapi mereka menyalurkan hasrat yang kian sangat puas. Di warung rujak buah pun keduanya kerap kali melakukan hubungan terlarang itu. Banyak yang menaruh curiga tapi belum mempunyai bukti cukup. Suatu hari, Ibu curiga sama paman dan istrimu nak, ungkap Bu Eda kepada Angga yang baru pulang kerja. Seketika lelahnya pun langsung hilang mendengar ucapan ibunya.
Curiga gimana, Bu? Akhir-akhir ini keduanya akrab seperti suami istri. Kemana-mana selalu pergi berdua. Dan... Apa, Bu? Bu Eda menarik napasnya, berharap ucapannya bukanlah fitnah yang nantinya merusak rumah tangga Angga dan Bianca. Ibu memergoki Bianca keluar dari kamar Paman Dodi, Nak, waktu tengah malam. Ngapain ya kira-kira? Ucap ibunya. Bu Eda melemparkan pandangan ke halaman rumahnya. Dia dan Angga duduk santai di kursi teras sambil menunggu Bianca pulang dari warung rujak buahnya. Bahkan hampir setiap malam kayaknya, Nak. Hah? Yang benar, Bu? Kalau memang begitu, kita perlu selidiki. Angga tidak ingin berlarut-larut dalam prasangka buruk. Namun ternyata bukan hanya ibunya saja yang melaporkan perbuatan Bianca. Pelanggan rujak dan juga asinan jambu kristalnya banyak juga yang mengadu. Singkat cerita, pukul 1 dini hari, Bianca terbangun seperti biasanya. Dia mengetuk pintu kamar Paman Dodi. Tanpa dia sadari, Angga mengedap-ngedap mengekori Bianca. Begitu juga dengan Bu Eda. Bu Eda dan Angga pun terbelalak lebar. Keduanya syok dan juga terpukul melihat Bianca tengah mencumbui Paman Dodi. Bu, Angga mematung. Pintu kamar ditutup rapat oleh Paman Dodi. Angga tidak kehabisan akal. Dia mengintip di lubang kunci pintu itu. Sementara Bu Eda mengambil satu kursi untuk mengintip lubang angin. Pemandangan di dalam sana sungguh mengiris hati Angga dan ibunya. Tak disangka jika Bianca dan Paman Dodi telah berbuat zina. Pantas saja selama ini wanita itu sering keramas. Angga kini sudah tidak sabar. Dia pun kemudian mendobrak pintu kamar Paman Dodi. Pintu dengan mudah pun didobrak karena selop kunci sudah rusak. Pemandangan yang tidak lazim pun kini terpampang dengan jelas. Dua manusia tengah telanjang bulat saling bertindihan. Angga, Paman, dasar biadab. Angga menerjang tubuh Paman Dodi. Berkali-kali dia tendang dan menonjok pipi lelaki bugil itu. Sementara Bianca bergegas memasang bajunya dengan terbalik. Dia pun diseret ibu mertuanya keluar. Suasana pun langsung memanas dan gaduh. Kemasi barang-barang kita. Kita keluar dari rumah ini, ujar Angga kepada Bianca. Pilihan yang tepat, Nak. Semoga urusanmu cepat selesai ya. Sebisa mungkin kamu jangan sampai pecah rumah tangganya, tutur Bu Eda yang tidak ingin melihat rumah tangga anaknya itu rusak gara-gara adiknya sendiri. Dan akhirnya Angga pun kini memilih tinggal di luar. Entah itu ngontrak atau apapun, intinya dia tidak ingin tinggal bersama dengan serumah yang masih ada Paman Dodinya. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Bianca berubah murung dan tidak bernafsu hidup. Dia menyebut Dodi siang malam. Angga bingung harus apa. Dia sudah menduga jika istrinya tidak beres. Angga pun menyesal tidak mendengarkan keluh kesah Bianca. Bukankah Bianca sangat membenci Paman Dodi? Lantas kenapa sekarang Bianca linglung seperti hidup tanpa tujuan? Ini pasti diguna-guna oleh Paman. Angga tidak tinggal diam. Dia ingin meminta bantuan pada dukun, juga untuk memutus mantra agar istrinya kembali seperti sedia kala, seperti dulunya. Kasihan Bianca seperti mayat hidup yang dicari hanya Paman Dodi dan Dodi mulu. Selebihnya dia suka melamun, menangis dan bahkan tertawa sendiri. Seminggu kemudian, "Aduh, biji balarku sakit," jerit Dodi di dalam kamarnya. Teriakannya yang nyaring membuat Bu Eda langsung lari tergopoh-gopoh menghampiri adiknya itu. Dan begitu sampai di pintu, perempuan itu menutup hidungnya. Dia mencium aroma amis khas Nana. "Ya ampun, Dodi, kamu kenapa?" "Sakit kak, bijiku bernanah." Dodi menangis sambil memegangi pelurunya yang sudah rusak itu. Bu Eda tidak berani mendekatinya. Dia bingung kenapa tiba-tiba adik laki-lakinya mengerang kesakitan sambil memegangi kelaminnya. Ingin melihat pun perutnya sudah bergejolak, tidak tahan dan mual. Dia pun bahkan merasa pusing. "Bijiku bengkak sebelah kak, bijiku busuk." Tubuh Dodi dipenuhi keringat dingin karena menahan rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan singkatnya 1 minggu pula Dodi pun mengerang kesakitan di dalam kamarnya. Sudah berobat ke dokter pun hasilnya nihil. Tidak ditemukan pokok permasalahannya.
Bu Eda pun memutuskan mengunjungi Angga dan Bianca. Dia menceritakan perihal yang menimpa paman mereka. Mendengar itu, diam-diam Angga tersenyum puas sebab sakit yang menimpa paman Dodi adalah bagian dari ulahnya. Ternyata Angga mendatangi Ki Kutil Rempong untuk membalaskan sakit hatinya karena telah mengguna-guna bininya, yakni Bianca. Beruntungnya Ki Kutil Rempong tahu titik kelemahan paman Dodi, yaitu ada pada batang kejantanannya. Setelah mematahkan mantra guna-guna yang dikirimkan ke Bianca, istrinya pun kembali normal seperti biasa. Akan tetapi, Angga masih belum bisa menyentuh istrinya karena dia masih terngiang-ngiang paman Dodi yang menunggangi Bianca. Meski Angga marah besar terhadap Bianca, tapi dia sangat mencintai perempuan itu. Lagi pula Bianca tidak tahu dan bukan dalam keadaan sadar jika dia telah melakukan zina dengan paman Dodi. Dan Angga pun berjanji jika dirinya sudah puas, dia akan memaafkan paman Dodi dan baru akan mencabut mantra guna-guna yang dia kirimkan melalui Ki Kutil Rempong. Dan untuk sementara ini, Angga masih akan tetap membiarkan guna-guna itu untuk membuat paman Dodi menderita sampai dia merasa puas. Dan entah dia kapan puasnya. Tamat. Cerita pun selesai. Dan itulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak ceritanya dari awal sampai selesai. Dan nantikan juga cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan, yang tentunya tidak akan kalah menarik. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.